berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia. Daulah Umayyah II di Andalusia merupakan babak baru setelah keruntuhan total Daulah Umayyah I di Damaskus oleh gerakan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Daulah Umayyah II di Andalusia merupakan dinasti Islam yang didirikan oleh Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang kemudian dikenal dengan julukan Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau merupakan putra dari Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik yang berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang sedang menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus pada saat itu. Setelah melakukan pelarian panjang selama 5 tahun melalui berbagai wilayah hingga ke Afrika Utara, Abdurrahman Ad-Dakhil memasuki Andalusia. Ia berhasil masuk ke Andalusia dan mengambil kekuasaan dari Gubernur Yusuf Al-Fihr, lalu memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah I di Damaskus, dengan menjadikan Cordoba sebagai ibu kota. Masa Daulah Umayyah II di Andalusia terhitung antara tahun 756 sampai 1031 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian meletakkan dasar yang kokoh bagi kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Yang selanjutnya yaitu khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang pertama itu ada Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Hisham I, yang ketiga Hakam I, yang keempat Abdurrahman Al-Awsat, yang kelima Muhammad bin Abdurrahman, yang keenam Munzir bin Muhammad, yang ketujuh Abdullah bin Muhammad, yang kedelapan Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III, yang kesembilan ada Hakam II, yang ke-10 ada Hisham II. Puncak kejayaan Daulah Umayyah II di Andalusia ini terjadi pada kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III. Yang kedua ada pada masa Hakam II dan yang terakhir yaitu pada Hisham II. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah II di Andalusia. Sejak awal Islam masuk ke Andalusia hingga akhir kekuasaannya sekitar lebih dari 7 abad, pemerintahan di Andalusia dapat terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pertama. Pada periode ini, Islam di Andalusia masih belum stabil. Ada pergantian gubernur sebanyak 20 kali dalam waktu 45 tahun. Karena tidak ada gubernur yang tangguh dan mampu mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu periode kedua. Periode kedua ini terjadi pada tahun 756 Masehi sampai 912 Masehi. Sejak pembentukan pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia di bawah seorang yang bergerak amir atau yang disebut gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian periode ketiga tahun 912 Masehi sampai 1012 Masehi di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang bergelar khalifah. Pada saat itu terdapat 4 khalifah yaitu Abdurrahman III pada tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi. Yang kedua ada Hakam II yang pada tahun 961 Masehi sampai 976 Masehi. Hisham II pada tahun 976 Masehi sampai 1000 Masehi dan Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib Al-Mansur pada tahun 1000 Masehi sampai 1010 Masehi. Kemudian periode keempat terjadi pada masa kemunduran yang dipimpin oleh Muluk al-Tawaif, yaitu raja golongan-golongan atau negara-negara kecil yang berpusat di berbagai provinsi-provinsi. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah II di Andalusia mencapai tingkat kemajuan yang signifikan.
meskipun tidak sampai menyaingi Baghdad. Yang pertama ada bidang filsafat. Filsafat mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi di bawah Muhammad ibnu Abdurrahman. Puncaknya, Khalifah Al-Hakam mengimpor karya-karya ilmiah dan filosofis dalam jumlah besar dari timur. Hal ini menjadikan Cordova sebagai pusat peradaban dengan perpustakaan dan universitasnya yang maju. Yang kedua ada pada bidang sains. Yang pertama ada kedokteran. Tokoh terkemuka termasuk Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan, dan Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far atau dokter wanita. Yang selanjutnya yaitu astronomi atau kimia. Abbas bin Farhan terkenal sebagai penemu pembuatan kaca dari batu dan ahli kimia atau astronomi. Sementara Ibrahim bin Yahya al-Nakhos diakui karena keahliannya dalam ilmu astronomi, termasuk penentuan waktu dan durasi gerhana matahari. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Kemunduran Daulah Umayyah II di Andalusia ini disebabkan oleh kombinasi antara dua faktor, yaitu faktor internal dan kelemahan politik. Yang pertama yaitu ada ketidakseimbangan fokus dan sosial. Meskipun ilmu pengetahuan berkembang pesat, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan aspek lain. Terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan ekonomi menurun drastis karena kurang diperhatikan, serta munculnya pola kehidupan hedonisme pada penguasa yang menggerogoti bidang dakwah. Selain itu, diskriminasi sosial terhadap antara Muslim Arab dengan Muslim pribumi yang disebut dengan istilah ibad atau waladun. Nah, hal ini memicu kebencian yang merusak perdamaian dan stabilitas sosial ekonomi. Yang kedua ada kelemahan politik. Dinasti Umayyah II memberikan otonomi berlebihan kepada penguasa daerah. Yang ironisnya, ini menjadikan bumerang karena penguasa daerah bertindak sebagai raja-raja kecil yang menyebabkan ketidakstabilan kekuasaan. Hal ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang sangat intens. Terbukti dengan terjadinya 14 kali pergantian khalifah hanya dalam tempo 22 tahun. Yang terakhir yaitu ada kebijakan Islamisasi yang kurang tepat. Hal ini terjadi karena para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna pada kerajaan-kerajaan Kristen hasil taklukannya. Mereka hanya menagih upeti dan memperbolehkan kerajaan tersebut mempertahankan adat dan hukum asalnya, yang secara terus-menerus memicu konflik antara Islam dan Kristen. Hingga pada akhirnya Daulah Umayyah II runtuh pada tahun 1031 Masehi ketika Khalifah Hisham III mengundurkan diri. Dan kemudian kekuasaan diambil alih oleh dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Sehingga kekuasaan Islam di Andalusia ini terpecah-pecah menjadi taifah atau penguasa-penguasa kecil yang kemudian tunduk di bawah kerajaan Kristen Kastilia dan Leon. Yang terakhir ada kebijakan Islamisasi yang kurang tepat. Hal ini terjadi karena para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna pada kerajaan-kerajaan Kristen hasil taklukannya. Mereka hanya menagih upeti dan memperbolehkan kerajaan tersebut mempertahankan adat dan hukum asalnya, yang secara terus-menerus memicu konflik antara Islam dan Kristen. Hingga pada akhirnya Daulah Umayyah II di Andalusia ini runtuh pada tahun 1031 Masehi ketika Khalifah Hisham III mengundurkan diri, dan kemudian kekuasaannya diambil alih oleh dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Sehingga kekuasaan Islam di Andalusia ini terpecah-pecah menjadi taifah atau penguasa-penguasa kecil yang kemudian tunduk di bawah kerajaan Kristen Kastilia dan Leon.
Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, yakni paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang memerintah pada tahun 132 Hijriah oleh Abu Al-Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan lainnya yang memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar dari paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas ini, nama inilah yang disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu yang pertama ada Humaimah, ada Kufah dan juga Khurasan. Di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah yang salah seorang pemimpinnya bernama Al-Imam Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar-dasar bagi berdirinya Daulah Abbasiyah. Para penerang Abbasiyah berjumlah 150 orang di bawah pimpinannya yang berjumlah 12 orang dan puncak pimpinannya adalah Muhammad bin Ali. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, yakni pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya ini diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yakni Marwan bin Muhammad. Kemudian, Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya ia ini dieksekusi. Kemudian ia mewasiatkan kepada adiknya yaitu Abu Al-Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika ia tahu bahwa ia akan terbunuh dan memerintahkan untuk dipindah ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda yang dibebankan kepada Abu Salamah, kemudian segeralah Abu Al-Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa dan juga Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah yang telah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah. Abdullah bin Ali adalah seorang paman Abu Al-Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, yakni Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang melarikan diri, di mana akhirnya tepat dipukul di dataran rendah Sungai Zat. Kemudian khalifah itu melarikan diri hingga ke Fustat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, yaitu wilayah di Al-Fayyum pada tahun 132 Hijriah. Akhirnya berdirilah Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abu Al-Abbas As-Saffah dengan pusat kekuasaan awalnya yang berada di Kufah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yakni dari tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 khalifah yang pernah memimpin, yang dimana mereka telah banyak memiliki prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, dan juga kemajuan di bidang militer. Kemudian ada juga di bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Daulah Abbasiyah adalah salah satu dinasti Islam yang berjaya dalam sejarah. Dalam dinasti ini, terdapat 5 khalifah yang mereka ini dikenal karena peran penting mereka dalam membangun, memperluas, dan juga memajukan peradaban Islam. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah adalah pendiri Daulah Abbasiyah dan khalifah pertama dari kekhalifahan ini yang menggantikan Daulah Umayyah. Khalifah Abu Al-Abbas memerintah dari tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Julukannya yaitu As-Saffah, itu berarti penumpah darah, di mana ini mencerminkan kekerasannya dalam mengalahkan Daulah Umayyah serta menegakkan kekuasaan Abbasiyah.
Khalifah As-Saffah memimpin pemberontakan melawan Umayyah dengan dukungan kuat dari kaum Mawali non-Arab Muslim dan juga pendukung Ali atau Syiah. Setelah mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, ia memindahkan pusat pemerintahan ini ke Kufah, Irak. Kemudian pemerintahannya menandai awal kejayaan Daulah Abbasiyah yang berfokus pada penguatan administrasi dan militer, meskipun ini relatif singkat. Kemudian ia digantikan oleh saudaranya yaitu Abu Ja'far al-Mansur yang kemudian memperkokoh kekuasaan Abbasiyah. Kemudian khalifah yang kedua yaitu ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah. Ia dikenal sebagai pendiri sejati kekhalifahan Abbasiyah karena Al-Mansur ini memainkan peran besar dalam membangun stabilitas politik dan juga ekonomi kekhalifahan. Kemudian ia juga dikenal karena mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Pemerintahannya juga ditandai oleh penguatan administrasi negara, penerapan hukum yang ketat, dan juga dukungan terhadap ilmu pengetahuan, meskipun ia ini juga dikenal keras terhadap lawan politiknya. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur juga memerintah dengan kejam yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Pada periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan juga Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini yaitu berada pada 7 khalifah sesudahnya sejak masa Khalifah al-Mahdi hingga Khalifah al-Wasik. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti, yakni yang menggantikan Khalifah Abu Ja'far dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, di mana di masa-masa itu para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Yang ketiga yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid adalah salah satu khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Pemerintahannya juga dianggap sebagai puncak kejayaan Abbasiyah. Khalifah ini juga dikenal karena kemajuan peradaban, kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan, serta beliau mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad yang terjadi pada masa pemerintahannya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, di mana Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan juga seni. Masa pemerintahannya sering dikaitkan dengan kemakmuran, stabilitas, dan kisah-kisah legendaris dalam kitab Al-Laila wal Laila atau 1001 Malam. Kemudian, Khalifah Harun juga mendukung pengembangan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan juga pembelajaran. Namun, pemerintahannya juga menghadapi tantangan internal, seperti tantangan politik, yaitu termasuk konflik dengan para gubernur dan juga keluarga Abbasiyah lainnya. Kemudian yang keempat adalah Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin adalah putra dari Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah setelah ayahnya. Masa pemerintahannya ditandai oleh konflik besar dengan saudaranya yaitu Khalifah Al-Ma'mun dalam perang saudara yang dikenal sebagai fitnah Abbasiyah kedua. Khalifah Al-Amin akhirnya kalah dan dieksekusi pada tahun 813 Masehi, dan perselisihan antara Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun ini dipicu oleh perebutan kekuasaan yang memicu perang saudara. Kemudian Khalifah Al-Amin ini berusaha untuk mengesampingkan hak Khalifah Al-Ma'mun sebagai penguasa wilayah Khorasan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, konflik ini berakhir dengan kekalahan Khalifah Al-Amin dan pengepungannya di daerah Baghdad. Pemerintahannya dianggap lemah karena ini hanya fokus pada konflik internal sehingga melemahkan stabilitas kekhalifahan. Kemudian khalifah yang kelima yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun menggantikan Khalifah Al-Amin setelah terjadinya perang saudara. Ia dikenal karena dukungannya terhadap filsafat dan juga ilmu pengetahuan.
Di bawah pemerintahannya, Baitul Hikmah berkembang sangat pesat dengan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, Khalifah Al-Ma'mun juga terlibat dalam isu teologis, terutama dalam mendukung doktrin Mu'tazilah yang menimbulkan ketegangan di kalangan ulama tradisional. Pemerintahannya dimulai setelah mengalahkan saudaranya, yaitu Khalifah Al-Amin dalam perang saudara yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, Khalifah Al-Ma'mun memusatkan kekuasaannya di daerah Khorasan sebelum kembali ke Baghdad untuk memulihkan stabilitas kekhalifahan. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini terkenal karena mengembangkan Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan dan juga pembelajaran yang menjadi landasan kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun juga mendorong penerjemahan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Namun, masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun juga diwarnai kontroversi seperti penerapan kebijakan mihnah atau ujian ideologis terhadap ulama yang menolak doktrin-doktrin tertentu, termasuk keyakinan tentang sifat Al-Quran. Namun meskipun begitu, Khalifah Al-Ma'mun ini tetap dikenang sebagai khalifah yang berjasa besar bagi perkembangan intelektual dan juga kebudayaan Islam. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Sebagai sebuah dinasti, Khalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu ada perkembangan sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat yang majemuk. Keadaan sosial masyarakat yang beragam ini membawa dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan keterampilan dari berbagai kelompok dapat dipergunakan untuk memajukan bidang sosial budaya lainnya yang menjadi simbol kemajuan pada masa itu. Contohnya adalah kemajuan seni bangunan dan arsitektur untuk membangun istana, masjid, dan kota seperti Baghdad dan Samarang. Bangunan seperti Istana Khosrow Zahabi dan Khosrow Khuldi menunjukkan adanya perkembangan seni budaya arsitektur yang pesat. Kemajuan lain terlihat dalam bidang sastra dan seni musik. Masa ini melahirkan sastrawan dan budayawan yang terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athayyah, Al-Mutanabi, dan Abdullah bin Muqaffa. Karya-karya mereka, misalnya kitab Kalilah Wadina, masih bertahan hingga kini. Bidang musik juga maju dengan tokoh seperti Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad yang merupakan pencipta teori musik Islam. Dan juga ada Al-Farabi yang karya-karyanya masih digunakan hingga sekarang. Selain itu, banyak kemajuan dalam bidang pendidikan. Para khalifah juga mendirikan lembaga pendidikan yang mencakup tingkat dasar hingga tingkat tinggi, yang menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan yang ketiga ada pada bidang politik dan militer. Perbedaan yang mendasar antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah terletak pada orientasi kebijakan. Bani Umayyah berfokus pada perluasan kekuasaan, sementara Bani Abbasiyah itu menitik beratkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga dikenal pada masa keemasan peradaban Islam. Meskipun demikian, upaya mempertahankan wilayah kekuasaan tetap sangat penting. Untuk mengukur dan mempertahankan sebuah wilayah, Bani Abbasiyah membentuk Departemen Keamanan dan Pertahanan seperti Diwan Al-Jundi yang mengkoordinasikan urusan kemiliteran dan keamanan. Adapun pembentukan lembaga ini sangat penting karena mengingat sering terjadinya pemberontakan dan juga pemisahan wilayah pada masa itu. Kemajuan politik ini berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan.
yang membawa Islam kepada masa keemasan yang mencapai puncaknya pada periode pertama Bani Abbasiyah. Kemajuan yang keempat yaitu ada dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah didukung oleh kebijakan terbukanya terhadap masyarakat non-Arab atau disebut dengan mawali yang memiliki tradisi yang intelektual. Mereka diberi fasilitas dan dukungan untuk melakukan riset dan memanfaatkan bahan-bahan rujukan lama. Hal ini mendorong munculnya banyak ilmuwan di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang astronomi. Tokoh seperti Al-Fazari yang menyusun astronom pertama dan ada juga Al-Fagoni yang menulis ringkasan ilmu astronomi yang dikenal di Eropa yang membuka kemajuan astronomi. Kemudian bidang yang kedua yaitu ada kedokteran. Tokoh-tokoh seperti Ar-Razi yang dapat membedakan penyakit cacat dan campak, serta ada juga Ibnu Sina yang menemukan sistem peredaran darah dan menulis ensiklopedi kedokteran yang berjudul Al-Qanon fi Al-Tib yang menjadi pionir di bidang kedokteran. Kemudian yang ketiga yaitu ada bidang optik. Dalam bidang optik terdapat Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haythami atau dikenal dengan Al-Hazan. Beliau membuktikan bahwa mata dapat menerima cahaya dari benda, bukan cahaya yang dikirim dari mata ke benda. Kemudian yang keempat adalah bidang kimia. Dalam bidang kimia terdapat Jabir Ibnu Hayyan yang menyatakan bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga itu dapat diubah menjadi emas ataupun perak dengan zat tertentu. Hal ini yang menandai adanya kemajuan di bidang kimia. Kemudian yang kelima ada bidang matematika. Dalam bidang matematika ada seorang Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang merupakan pencipta ilmu jabar. Dari judul bukunya itu ada Al-Jabar wa Al-Muqayyibalah dan beliau juga seorang ahli astronomi. Tokoh lain seperti Al-Mas'udi dan Abu Al-Wafa juga berkontribusi di bidang geografi dan matematika. Kemudian yang keenam ada bidang filsafat. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang filosofis ada Abu Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd berperan penting dalam bidang filsafat dengan karya mereka yang memengaruhi pemikiran Islam dan Barat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut Avelisme. Kemudian yang terakhir ada bidang farmasi. Salah satunya ada Ibnu Baitar yang merupakan seorang ahli farmasi penting dengan karya-karya beliau mengenai obat-obatan dan makanan yang bergizi. Selain itu, pada masa ini banyak karya dari Yunani, Persia, dan Hindustan yang diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Kemudian ada yang kelima pada bidang agama Islam. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah juga dicatat sebagai masa kejayaan ilmu agama Islam yang mendukung kuat dari pemerintahan dan ulama. Yang pertama yaitu ada ilmu tafsir, yang mana dalam ilmu tafsir ini terdapat dua metode tafsir yaitu al-ma'sur mengenai interpretasi tradisional dari Nabi dan sahabat, dan yang kedua yaitu ada tafsir birayi mengenai metode rasional yang banyak dipengaruhi dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokoh tafsiran terkenal diantaranya ada Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Baidawi, Al-Zahsyari, dan Ar-Razi. Kemudian yang kedua ada ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncaknya pada masa ini dengan tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengumpulkan dan menulis kitab hadis sahih yang sangat berpengaruh seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab lainnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai juga dikenal dalam sebutan Kutubus Sittah. Kemudian yang ketiga ada ilmu kalam dan fikih. Dalam masa Daulah Abbasiyah menjadi dasar penting pengembangan ilmu fikih dengan munculnya 4 mazhab besar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana pemikiran mereka itu masih sangat berperan hingga sekarang. Kemudian yang keempat ada ilmu tasawuf.
Terdapat tokoh sufi yang terkenal seperti Imam Al-Ghazali yang menulis karya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Al-Hallaj, Al-Tusi, Al-Qushairi yang menyumbang karya penting di bidang tasawuf. Yang keenam yaitu ada Baitul Hikmah sebagai tempat perpustakaan dan observatorium. Baitul Hikmah merupakan pusat perpustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari Jundisapur akademik di Persia, tetapi dengan fungsi yang lebih luas sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa Harun ar-Rasyid, lembaga ini dinamai Hizanah al-Hikmah dan di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun menjadi pusat riset dan juga penerjemahan karya-karya ilmiah dari Persia, Bizantium, Ethiopia, dan India. Baitul Hikmah juga memperkerjakan ilmuwan seperti Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi dan pengelolanya yaitu Sohal bin Harun yang merupakan ahli bahasa Pahlawi. Selain perpustakaan, terdapat juga observatorium astronomi untuk penelitian bintang. Dalam bidang filsafat, para pemikir seperti Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi dan Al-Farabi, Ibnu Al-Bazah dan Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd berusaha memberikan jawaban atas persoalan keimanan dan pemikiran secara logis dengan menggunakan ilmu seperti logika, geometris, astronomi, dan juga musik. Ada juga dalam bidang hukum Islam, karya awal seperti Majmun Al-Fiqih dari Zaid bin Ali dan peran hakim agung pertama yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Al-Syaibani berperan sangat penting, terutama dalam mengembangkan mazhab Hanafi. Dan juga ada Ahmad bin Hambal yang merupakan tokoh mazhab Hanbali yang juga berkontribusi dalam karya seperti Musnad yang berisi kumpulan hadis Nabi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunduran Daulah Abbasiyah. Jadi, Daulah Abbasiyah adalah kerajaan Islam kedua setelah Bani Umayyah. Sama seperti kerajaan lainnya, Abbasiyah juga mengalami masa kelahiran, berkembang, kemajuan, lalu akhirnya mengalami masa kesulitan hingga mengakibatkan keruntuhan. Masa keruntuhan ini membuat dunia Islam juga ikut melemah. Ada beberapa alasan kenapa Daulah Abbasiyah mengalami masa keruntuhan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal pertama adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Awalnya, Abbasiyah itu dibentuk oleh Bani Abbas bersama orang Persia dan sama-sama pada masa dahulu itu tertindas oleh Bani Umayyah. Namun, lama-kelamaan orang Persia itu ingin menjadi seorang penguasa juga. Sementara, Bani Arab merasa mereka itu lebih istimewa. Persaingan ini pastinya membuat kelompok-kelompok itu saling bertarung untuk menguasai pemerintahan. Selain itu, tentara-tentara dari bangsa Turki juga diberi posisi penting dan akhirnya menjadi seorang penguasa sampai mereka memilih sendiri siapa yang menjadi khalifah. Hingga pada akhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah itu bukan lagi di tangan para khalifah, tapi di tangan tentara Turki dan kemudian ada di tangan dinasti lain seperti Bani Buwayh dan Salah. Yang kedua yaitu gaya hidup mewah para penguasa. Banyak khalifah yang hidup secara mewah dan menjadi malas bekerja untuk mengurus negara. Mereka itu lebih suka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan lupa akan tanggung jawab mereka. Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi melemah. Kemudian yang ketiga yaitu ada munculnya banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah Abbasiyah itu sangat luas, mencakup bagian timur dan barat kota Baghdad. Tapi banyak daerah yang sebenarnya itu tidak benar-benar dikendalikan oleh pusat, dan mereka hanya membayar upeti saja. Karena pertikaian di pusat, para penguasa di daerah itu menjadi kuat dan mulai membuat kerajaannya sendiri. Hal ini menyebabkan keruntuhan kekuasaan pusat Abbasiyah, yang mana menyebabkan beberapa dinasti kecil ini berasal dari bangsa Persia, Turki, Kurdi, dan Arab. Ada juga yang mengaku sebagai khalifah sendiri seperti Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir.
Yang keempat, luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Daerah yang sangat luas itu pastinya sulit untuk diatur, apalagi keadaan ekonomi itu tidak mendukung. Pengeluaran yang sangat besar karena gaya hidup mewah dan biaya tentara membuat keuangan negara itu cepat habis. Selain itu, banyaknya daerah yang memisahkan diri juga menjadi salah satu faktor lemahnya ekonomi karena mengurangi pemasukan pajak. Adapun faktor eksternal, yang pertama ada perang salib yang terjadi tahun 1097 sampai 1251 Masehi yang dipicu oleh Paus Urbanus II dan berlangsung selama hampir 3 abad, yang menjadi hambatan besar bagi dunia Islam. Bani Saljuk yang menguasai wilayah Sam dan wilayah sekitarnya itu memicu permusuhan dengan umat Kristen Eropa setelah menguasai Baitul Maqdis dan juga membatasi ziarah Kristen. Tentara salib Eropa berhasil merebut banyak wilayah penting termasuk Baitul Maqdis yang semakin melemahkan posisi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu ada serangan tentara Mongol. Bangsa Mongol yang berasal dari Asia Tengah adalah bangsa nomaden yang sangat kuat dan suka berperang. Pada tahun 1258, mereka menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad. Selain itu, mereka membunuh banyak penduduk dan juga pemimpin, termasuk juga khalifah. Banyak dari perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan itu dibakar. Serangan ini menjadi penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah secara resmi.